Dukung terus channel ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share video kita. Oke? Assalamualaikum teman-teman semuanya. Balik lagi di channel Adi and View. Nah, video kali ini menarik nih karena di sini View mau jawab salah satu pertanyaan atau ada yang komen, Kak View jelasin dong perbandingan biaya hidup di Pakistan sama Indonesia. Kalau sebenarnya kalau misalkan kebutuhan itu sama aja, nggak terlalu beda jauh. Tapi kalau menurut kalian ya mungkin ada yang berpendapat oh ini mah sama aja, atau mungkin ada yang berpendapat oh ini mah lebih murah. Itu menurutku sendiri karena di Indonesia itu nggak yang kayak gini. Kalau menurutku sendiri ini tuh termasuknya lebih tinggi ya, cuman emang nggak beda jauh banget. Sebenarnya yang membedakannya itu di sini pun udah tulis ada list 10 yang memang setiap bulannya itu kita memerlukan ini semua, atau ini kebutuhan pokok ya bisa dibilang kayak gitu. Langsung aja, yang pertama itu vegetable atau sayuran. Jadi sebenarnya nggak mahal, cuman kalau misalkan ada beberapa sayuran yang kalau dibandingin harganya sama Indonesia itu emang beda, kayak misalkan wortel atau kentang, terus beberapa sayuran yang lain juga ada. Kayak misalkan di Indonesia tuh 10.000 kita dapat 1 kilo. Nah di sini tuh 22.000 kayak gitu. Terus kalau misalkan kalian nih punya budget 200.000, kalau kalian punya budget 200.000 untuk beli sayuran nih seminggu, itu cukup. Cuman belum termasuk yang namanya telur ataupun yang lainnya. Itu untuk sayuran. Nah yang kedua untuk daging atau beef. Daging di sini termasuknya mahal ya. Mau itu sapi ataupun kambing. Kalau di Indonesia kan kita kalau nggak salah sebelum pergi ke Pakistan 1 kilo itu untuk sapi sekitaran 100 atau di bawah 100 gitu ya. Atau untuk setengah kilo. Nah di sini tuh 1 kilonya itu 220, atau mungkin pas Piu kesini dia lagi mahal ya, jadi Piu juga nggak tahu. Terus yang ketiga, kalau untuk daging ayam itu sama aja ya harganya. Bedanya kalau misalkan di Pakistan itu dia hitungannya per kilogram. Kan kalau di kita kan di Indonesia kan per ekor ya, setengah ekor per ekor. Ada sih sebenarnya yang kilogram juga, tapi kalau di Pakistan itu nggak per ekor, dia hitungannya selalu per kilogram. Kalau untuk harganya sama sih, sekitaran 38-40 ribu sama lah ya, nggak beda istilahnya. Kalau yang keempat ini telur. Kalau telur di sini juga sama, di kita kan hitungannya per kilo ya, dan termasuknya juga murah, kayak misalkan 22.000, 19.000 itu pun udah dapat kayak 17 pieces, 18 pieces kan, tergantung besar atau kecilnya. Nah kalau di sini dia itu dozen, jadi 190 rupiah atau 19.000 itu 12 pieces. Jadi nggak ada per kilo, mereka nggak jual per kilo, selalu per dozen. 1 dozen itu 12 pieces. Terus yang kelima itu kayak baju. Kalau misalkan baju, sebenarnya baju bukan kebutuhan pokok ya, tapi kan ada beberapa orang yang selalu kayak oh iya habis gajian nih harus pokoknya beli baju 1 atau 2. Di sini tuh termasuknya murah kalau untuk baju, dan itu udah dapat kualitasnya bagus gitu, sama karena di sini pakainya kan kayak salwar kamis gitu ya untuk perempuan juga, sama bawahan sama kayak selendang gitu. Itu 100.000 udah dapet kayak baju atasan kalau kayak di Indonesia tunik, terus sama bawahannya juga, sama selendangnya juga. Kalau di kita kan kadang kan 100.000 cuman kayak atasan aja gitu ya. Jadi kalau di sini murah sih kalau menurut gue, baju murah. Terus sepatu
sepatu juga murah, sendal juga murah, kayak gitu. Yang selanjutnya yang keenam, internet ya. Internet di sini murah banget. Kayak kita di sini Pius sama Adi pakai internet satu bulannya itu 150.000 atau 1.500 rupiah. Di Indonesiain berarti 150.000. Itu pun udah unlimited, cepat, gak loading, sama plus TV juga. Kalau di Indonesia dulu Piu pakai juga wifi yang bisa dibawa kemana-mana itu sebulan 180 atau 200, dan itu juga nggak unlimited gitu, maksudnya kayak berapa giga dan sebelum sebulan udah habis. Di sini dan kebalikannya gitu. Di Pakistan itu kebanyakan orang atau hampir 90% orang itu nggak pakai data mobile, tapi mereka pakai wifi. Jadi data mobilenya itu kayak cuma untuk beberapa giga kalau misalkan emang mereka jauh dari rumah. Selagi mereka di rumah, di kantor, mereka itu kan pakai wifi ya. Kalau di kita kan malah kayak kebanyakan orang ngisi data HP gitu, yang maksudnya internetnya banyak gitu, nggak terbatas, unlimited. Pokoknya murah sih, menurut Piu murah. Terus yang ketujuh, bensin ya, untuk motor atau untuk mobil di sini mahal banget. Jadi sekitaran 50.000 atau 40.000 gitu kalau nggak salah. Kemarin tuh waktu Piu baru-baru kesini, kan kalau di Indonesia seliter kita ada yang paling murah itu 8.000 ya, atau 7.500. Di sini tuh 38.000 atau 40.000. Itu 1 liternya dong. Jadi kalau misalkan kalian ngisi 100.000 di sini itu nggak full, dan kalian tuh nggak full. Kalau di kita kan 35.000 aja udah full. Kalau misalkan yang motor kayak Matic biasa kan, di sini enggak. Jadi 100.000 itu belum full, dan pokoknya mahal deh. Nggak tahu kenapa gitu. Makanya kayak aku juga bilang di Indonesia murah banget bensin gitu, maksudnya di sini mahal gitu, segitu mahalnya. Dan yang selanjutnya ini sih yang utama sebenarnya. Kayak misalkan kalian ngontrak, terus di sini juga gas kan, gasnya itu bukan kayak kita. Gasnya kan kalau kita tabung, kalau dia gasnya tuh kayak nanti ada tagihan gasnya gitu untuk gasnya. Terus air, listrik juga. Kalau untuk sewa rumah ya, kalau misalkan di Indonesia kan kita sewa rumah ada yang kayak kontrak, maksudnya kontrakannya kan per petak ya, 3 petak, 2 petak kayak gitu. Itu kan kayak seharga kalau di tempat Piu ya. Di tempat Piu masih 800-an, ada yang bahkan 750-an. Di sini tuh nggak ada yang per petak gitu. Meskipun ada, itu mahal. Sebulannya itu kayak 1.500.000 itu minimum ya, yang paling murah. Yang maksudnya bangunannya juga nggak bagus gitu, yang nggak bagus banget gitu, yang maksudnya masih kayak normal gitu, tapi segitu harganya per bulan. Terus untuk gas emang sih nggak terlalu mahal, kayak 100.000 atau maksimum 200.000 sebulan untuk tagihan gasnya. Terus untuk air sama kayak gas, cuman air di sini agak susah ya, karena mungkin gak ada hujan, gersang. Terus mereka juga nggak punya kayak kita kan banyak laut kayak gitu sih. Jadi air problem. Terus listrik juga mahal. Kalau misalkan kalian punya AC maksudnya, terus kayak kipas angin juga, TV segala komplit gitu ya, itu bisa
bisa tinggi gitu maksudnya pembayaran listriknya. Karena Piu nggak tahu. Tapi kalau Piu sendiri, Piu nggak ada AC, cuma ada kipas angin, terus TV satu, kulkas kayak gitu biasa. Itu sebulan 1 juta atau 10.000 rupiah. Itu yang ke-8. Dan yang terakhir grocery atau kayak belanja per bulan ya, yang kayak misalkan gula, terus sayur, terus kayak buat pembersih lantai, baju, buat nyuci kayak gitu, piring. Itu di sini termasuknya kalau kata Piu mahal ya. Kayak misalkan deterjen yang untuk cuci baju itu ukurannya kecil, kalau nggak salah 350 ukuran 350 gitu, itu bisa sampai 40.000. Kalau di kita kan kayak 1,8 kilo aja baru 45 ya, itu udah 1,8 kilogram kalau nggak salah, atau 1,2 yang merek apa tuh, yang Daya atau apa, pokoknya rata-rata 45.000 itu udah lebih dari sekilo. Di sini tuh yang ukuran 350 itu harganya udah 40 lebih. Dan untuk cuci piring juga, pokoknya kalau kayak gitu mahal. Sebenarnya sih mahal atau enggaknya sama pengeluaran kalian itu besar atau enggaknya itu tergantung kalian ya. Kalau misalkan kalian pintar-pintar terus kayak memilah-milah, mungkin karena Piu baru di sini dan Adit juga maksudnya kan namanya laki-laki gitu ya, maksudnya namanya dia apa sih yang tadinya maksudnya udah beres lah segalanya, terus tiba-tiba sekarang dia harus terjun sama Piu kayak belanja kayak gitu-gitu. Jadi dia juga nggak tahu sebenarnya harga. Tapi mungkin kalau misalkan emang orang yang diantara kalian gitu, maksudnya yang emang tahu harga perbandingannya, mungkin Piu salah. Jadi mungkin nggak sebanyak itu ya. Tapi kalau menurut Piu permula gitu, maksudnya yang tinggal di sini dan pas shock gitu kan, pas hitungan per bulan, oh segini ya ternyata, kayak harus punya uang budget segini untuk ini gitu. Ya itu sih perbedaan gaya hidup antara Indonesia sama Pakistan. Kalau misalkan kalian kalkulasiin ya, kalian jumlahin, kayak misalkan di Indonesia tuh 3.500.000 itu semuanya udah bersih sama kayak listrik, terus sama rumah atau kontrakan ya, terus kayak grocery, terus kayak kebutuhan sehari-hari itu udah lengkap dengan 3.500.000 itu. Dan kalau di sini kalau hitung ya, ini belum termasuk baju, ini pun ya belum kayak termasuk baju, belum kayak termasuk sepatu, atau kalau misalkan kalian yang suka perawatan itu 47.000 atau 4.700.000 rupiah Indonesia, itu kalian bisa memenuhi kebutuhan rumah, gas, air, listrik, terus sama kayak daily vegetable, terus kayak ya beras kayak gitu-gitu. Itu kalian bisa pemenuhi, tapi itu belum termasuk baju sama kebutuhan kayak make up gitu ya, kayak personality perempuan gitu kan. Itu belum termasuk. Jadi makanya mungkin itu ya sebabnya salary atau gaji antara di sini sama di Indonesia itu beda. Jadi di sini tuh gajinya juga emang sih karena mungkin balance gitu ya sih. Di sini 6 7 gitu. Itu minimum gitu di sini. Yang untuk kayak staf biasa atau gimana. Dan kalau di Indonesia kan kayak UMR-nya gitu ya. 42 kan 43 itu juga kayak udah bisa leluasa gitu, bisa beli apa-apa. Jadi kayak gitu.
perbedaannya. Kalau misalkan ada yang salah, kalian ada yang tahu, oh Kak Piu nggak gitu loh, gini, kalian bisa komen ya di bawah. Dan kalau misalkan ada yang pengen tahu lagi perbedaan apa atau kayak gimana, kalian bisa komen juga di bawah. Nanti insyaallah View bikinin dan View sharing ke kalian. Oh kayak gini, tapi sesuai pengalaman View ya. Jadi yang View jelasin ini sesuai dengan pengalaman View di sini. Hampir 2 bulan. Semoga bermanfaat videonya. Kalian suka, dukung terus channel ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share video kita. Oke, di video yang lainnya. Assalamualaikum.